Perkenalkan, nama saya Mutiara Fitri dengan NIM 22034094 dengan rekan saya. Dengan NIM 22034031. Dan saya Faradini Syafitri dengan NIM 22034047. Dan saya Nina Aprini dengan NIM 22034095. Adapun tujuan dari eksperimen momen inersia ini adalah untuk menentukan momen inersia dari cincin dan piringan secara eksperimen, lalu membandingkan hasilnya dengan hasil nilai dari teoritis secara perhitungan. Baik, untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu adalah lemon stand, kemudian 90 cm long steel rod, kemudian RMS, mesh balance, satu mesh set, sama 550 universal interface, kemudian Castle capstone. Pada aplikasi Castle capstone momen inersia itu kita membuat grafik untuk tekanan sudut, pastikan itu ada tekanan sudut dengan waktu. Long steel rod ini itu bisa menggunakan RMS, kemudian neraca ini untuk menimbang massa, serta Castle capstone untuk menentukan grafik. Berdasarkan momen inersia itu dengan menggunakan rumus dengan MR1 kuadrat ditambah R1 kuadrat, di mana M itu adalah massa cincin, sedangkan R saat itu jari-jari buat dalam cincin, kemudian R2 itu adalah jari-jari dalam cincin. Baik, di sini kita akan melakukan percobaan tentang momen inersia, di mana kita akan melakukan settingan awal. Yang pertama itu menyiapkan alat rotasi seperti pada gambar di modul. Kemudian yang kedua itu adalah memasang sensor gerak komputer itu kepada universal interface. Dan selanjutnya adalah tentang mengambil data inersia rotasi, di mana langkah pertama kita menghitung massa dari masing-masing piringan dan cincin dengan menggunakan neraca Ohms. Yang pertama kita timbang massa dari disk atau piringan. Sehingga kita peroleh Beratnya adalah 103 gram. Lalu kita timbang massa dari ring atau cincin dengan menggunakan mesh balance. Sehingga kita peroleh beratnya adalah 98 gram. Selanjutnya kita mengukur diameter luar dan dalam dari cincin. Kita peroleh hasilnya 79,27. Lalu diameter luarnya kita peroleh nilainya 88,91. Selanjutnya kita mengukur diameter dari piringan. Kita peroleh hasilnya 88,84. Kemudian untuk piringan dan cincin kita menggunakan 25 gram. Sudah. Setelah grafik kemudian untuk percobaan sama seperti pada piringan, kita memutar terhadap mulai terkecil kemudian sampai terbesar. Kemudian record dan lepaskan. Setelah percobaan, kami mendapatkan hasil dari piringan dan cincin. Untuk mencari alfa dari itu, kami menggunakan ini.
Kemudian kami mendapatkan hasil alfanya sebesar 18,5. Prosedur selanjutnya yaitu dengan menggunakan piringan. Kita pertama yaitu memasang piringan kepada rotary motion sensor dengan memastikan memutar kencang setrumnya. Selanjutnya, apabila piringan telah terpasang, diberi massa karena di sini sudah 5 gram, kita tambah 10 gram. Karena pada piringan kita menggunakan massa 15 gram. Untuk langkah selanjutnya, pastikan kita mengatur grafik yaitu kecepatan sudut terhadap waktu. Ini kecepatan sudut dan waktu. Pastikan RMS-nya 25 Hz. Setelah kita mengatur kecepatan sudut terhadap waktu, langsung kita memutar benang dimulai dari diameter terkecil, diameter sedang, dan diameter terbesar. Pastikan benang terputar rapi. Jika benang sudah terputar rapi, langsung kita menuju ke aplikasi dan mengklik record sambil benang dilepaskan. Jadi setelah percobaan kami mendapatkan hasil grafik seperti pada gambar. Berikut langkah-langkah untuk mencari alfa dari hasil percobaan. Jadi alfa yang kami dapatkan sebesar 27,9. Selanjutnya itu prosedur ketiga, kita hanya menggunakan pulai saja dengan melilitkan benang terhadap pulai, dimulai dari diameter terkecil, sedang, dan besar. Langsung ke grafik dengan grafik kecepatan sudut terhadap waktu, memulai record, dan menjatuhkan beban. Klik stop. Baik, untuk pengolahan data ini dapat dilihat di sini. Data yang kami dapat itu massa nyaringnya 101 gram, disknya 103 gram, serta R1 R2 pada Cinito 9,27 sama 88,91, dimana R disk itu 88,84 dan nilainya 0,025. Ini bakal dibagi dua sehingga mendapatkan rumus ini IR itu setengah MR1 kuadrat ditambah R2 kuadrat, ID-nya setengah MR kuadrat, F-nya M BGR alpha, T-nya itu R kali F, sedangkan IDR-nya itu T kali alpha. Dimana IX disk-nya itu I disk dikurang I pulai, pesanan KSL itu E disk di sini, untuk mencari ringnya itu terdapat di sini. Dimana untuk teori T-nya itu setengah MR. Jadi kita masukkan angka yang tadi sudah didapat itu kuadratkan baru ditambah, lalu dikali 0,101 baru dikali setengah, hasilnya dapat 0,0017. Sedangkan ID-nya itu rumusnya itu kan setengah MR kuadrat, itu dikuadratkan dulu baru dikali setengah, itu dapatnya hasil ini. Kemudian IDR itu adalah hasil penjumlahan dari IR dan ID. Kemudian untuk piringan dan cincin itu massanya itu dapat 18, alfanya itu dapat 18,5. Itu rumusnya dapat dilihat di sini, serta mendapatkan 0,233. T-nya itu dapatnya 0,0058. Kemudian untuk disknya itu F-nya itu dapat 0,136, T-nya itu 0,034 kgm kuadrat, serta di disknya itu 0,00121. Untuk tabel 3 itu tanpa disk dan piringan itu F-nya dapat 0,0307, T-nya itu 0,00376, kemudian I pulainya itu dapat 0,00 pada lampiran ini. Untuk mencari persenan itu kita mencari pengurangan dulu IX disk itu dapatnya hasilnya itu 0,00115, serta KSL yang didapat adalah 9,9%. Untuk I-ring itu hasilnya dapat 0,0019. Untuk mencari KSL-nya itu terdapat dalam pengolahan ini serta menghasilkan 9,9%. Apabila ditinjau dari teori, jawabannya sama dengan
dengan yang melakukan praktikum, yaitu benda 1 lebih besar momen inersianya dibanding benda 2 dan benda 3. Pertanyaan yang nomor 2 dalam tugas akhir, pertanyaannya itu benda mana yang lebih sulit itu cepat. Dapat dilihat jawabannya sama dengan nomor 1, yaitu benda 1, karena semakin besar momen inersianya semakin sulit benda lebih cepat. Dan momen inersia merupakan suatu besaran ditetapkan oleh suatu benda untuk menentukan kecepatan surut. Pertanyaan nomor 3 dari tugas akhir dengan soal apakah nilai teoritis benda dalam ketidakpastian nilai terukur? Jawabannya tidak, karena suatu pengukuran kerap kali terjadi kesalahan. Tetapi dalam suatu pengukuran nilai pengukuran pasti dekat terhadap nilai teoritis. Adapun kesimpulan yang dapat kita peroleh dari praktikum ini adalah bahwa semakin besar massa yang kita gunakan, maka percepatannya akan semakin kecil dan momen inersianya akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil massa yang kita gunakan, maka semakin besar percepatan yang kita peroleh dan momen inersianya akan semakin kecil. Baik, sekian presentasi video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.